Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain amma ba'd. Syukur kita pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa ngumpul dalam majelis yang baik ini. Majelis yang baik itu apa? Majelis yang di dalamnya itu diceritakan hal-hal positif atau secara agama orang cerita Tuhan, cerita Nabi itu hal-hal positif. Hal-hal yang membuat orang tuh jadi baik. Di apa namanya di Steven ini semua yang hadir di sini saya yakin dan percaya orang yang pernah kecewa dengan beberapa kehidupan dia dan dia sulit untuk mengcounter kehidupannya itu kemudian dia jumpa Steven dan dia rasa kebaikan di Steven ini. Kak, jadilah orang-orang di Steven ini sebenarnya orang-orang pilihan. Nggak sembarangan orang juga yang Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan kita libatkan dalam dunia Steven ini. Kadang-kadang dia cerdas, kadang-kadang dia bisa apa namanya? Cek and recheck, dia bisa baca, bahkan dia udah jumpa jurnalnya, tapi tetap denial juga kadang-kadang. Karena kan sifat daripada ilmu itu ada dua. Satu sifatnya aksiomatif, yang satu lagi spekulatif. Aksiomatif ini kan ilmu yang pasti. Satu tambah satu sama dengan dua, udah nggak ada kemungkinan-kemungkinan lain. Sedangkan Stephen, dia spekulatif. Ada kemungkinan-kemungkinan. Nah, ada kemungkinan-kemungkinan walaupun kemungkinannya itu spekulatifnya itu lebih dekat kepada aksiomatif. Sehingga kadang-kadang kalau kita terlalu percaya diri dalam Steven, seakan-akan kita bisa apa ya, ngecek nih takdir Allah Subhanahu wa taala ke depannya ini mau apa nih. Coba ya aku manipulasi dulu nih supaya jangan kayak gini. Tapi perlu kita ingat, Steven ini sebatas ilmu yang sifatnya spekulatif tapi sangat membantu dalam kehidupan kita. Nah, kami walaupun praktisi agama, ahli agama, bahkan banyak kan ahli-ahli agama juga yang sudah mengakui kami ngerasa dengan adanya Steven ini banyak kemudahan. Sebagaimana orang jumpa ilmu psikologis, ilmu nafsi atau ilmu jiwa, atau Imam Syafi'i dulu bilang namanya ilmu firasat. Yang awalnya itu dia nggak percaya tuh Imam Syafi'i itu. Awalnya nggak percaya. Awalnya setengah percaya, kemudian pertengahan nggak percaya, akhirnya percaya. Yang ceritanya waktu itu Imam Syafi'i waktu dia pergi ke satu tempat, maka dia udah bawa ilmu namanya ilmu firasat. Kata ilmu firasat itu orang yang Allah buat cacat dia sejak dari lahir, itu tanda bahwasanya dia itu punya karakter yang nggak baik. Bukan berarti akan kekal selama-lamanya. Kalau dia sudah dikasih tanda cacat, maka berupayalah dia supaya hilang karakter tak baiknya itu. Jadi Imam Syafi'i ini nginap di satu tempat itu. Kemudian ketika dia nginap di tempat tersebut, orang pelayannya luar biasa. Bahkan anaknya disuruh keluar, jangan tinggal di situ. Jangan di situ dulu, karena ada saya menjamu satu orang nih, namanya Imam Syafi'i. Selesai dia nginap di situ, maka dia keluar, dia pikir dijamu dan gratis. Maka ketika dia mau keluar, dia bilang sama pemilik rumah, nanti kalau kamu ke Mesir, bilang sama orang-orang di sana, sebut saja saya Imam Syafi'i, katanya. Maka kamu akan dilayani orang dengan baik. Maka rupanya dia menyegak Imam Syafi'i, dia marah. Eh, kau pikir yang kuberikan semua ini gratis untuk kamu? Maka Imam Syafi'i pun akhirnya bilang ternyata ilmu firasat yang diajarkan gurunya itu ada benarnya. Jadi yang tadinya Imam Syafi'i mau membakar kitabnya, mau membuang kitabnya, maka diambil kembali. Nah, ciri-ciri ilmu Stephen ini mirip-mirip dengan seperti itu, ilmu firasat. Dan akan ada nanti setiap zaman tuh yang seperti ini, berdasarkan perkembangannya. Kalau kemarin kita ada psikologi, namanya. Walaupun masih bisa terpakai di zaman sekarang. Tapi kayaknya dengan Stephen ini jauh lebih efektif, lebih cepat.
lebih mudah, ringan. Oke, kawan-kawan sekalian kan udah kenal, jadi saya nggak perlu perkenalan lagi lah ya. Tadi udah diperkenalkan Mira juga. Kita mau cerita tentang empati atau baper. Sebelumnya, kenapa kita cerita empati atau baper? Biasanya kan orang feeling ini bisa dibilang empati, bisa juga dibilang baper. Apa itu empati? Empati itu kemampuan satu orang untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Nah, ada empati yang dilatih, ada yang empati itu wujud secara murni atau genetik dalam diri dia. Nah, Stephen memandang itu ada pada diri orang feeling. Macam mana ciri-cirinya orang yang empati itu? Pertama, dia mampu mendengarkan orang secara aktif. Kemudian bertanya secara terbuka. Dan orang feeling itu suka memahami perspektif orang lain. Kemudian apa namanya ya, menunjukkan rasa perasaan peduli gitu sama orang. Dengan sorot matanya aja seakan-akan dia peduli banget gitu. Walaupun nanti kadang-kadang ketika udah nggak apa namanya nggak satu majelis lagi, nggak di situ lagi atau ketika dia rasa sulit kali ditinggalkan atau ngindar-ngindar gitu. Tapi itu mendekati kepada empati. Kemudian orang yang empati itu sering mengembangkan kesadaran diri. Sedangkan baper, baper itu singkatan daripada bawa perasaan. Istilah ini sering digunakan orang untuk mengatakan orang yang gampang kali tersinggung. Dia bukan bilang kamu loh, dia bilang yang lain. Kok tersinggungan banget, baper kali gitu. Sensitif. Atau kita katakan terlalu berlebihan menanggapi sesuatu. Nah ini nampak juga dalam diri anak pilih. Nampak juga. Apa bedanya? Anak feeling itu baper atau dia empati? Kalau orang baper itu kan apa namanya ya? Gampang sedih orang baper itu. Gampang kecewa. Habis itu suka memikirkan orang lain, orang baper. Kemudian terlalu mengharapkan perhatian dan kasih sayang orang. Itu baper. Kemudian gampang tersinggung. Kemudian sulit move on kalau ada konflik. Ini orang baper. Kalau orang yang empati, suka menawarkan bantuan. Berdasarkan cerita-cerita sedihnya orang. Itu orang empati. Memberi dukungan moral sama orang. Siapapun dia. Kemudian dia ini suka kali mengkaji pandangan orang lain atau perspektif orang. Nah, kadang-kadang empatinya orang feeling itu dalam menyampaikan belasungkawa itu terlalu berlebihan. Jadi seringkali dia dianggap baper. Tapi kalau saya mau berspekulasi antara baper dan empatinya orang feeling itu bergantung kepada matra. Mungkin kita bilang orang feeling ketika dia baper itu pasti dia berada di matra personality. Dia berada di matra personality. Ya jelek dibilangnya itu dia masih berada di sifat-sifat negatif.
dia masih berada di kondisi feeling tuh banyak negatifnya. Kita tuh kan dalam satu PG atau dalam satu MK itu ada situasi positif, ada situasi negatif. Kawan-kawan ada yang hafal nggak situasi positifnya anak feeling? Kira-kira ada yang hafal nggak? Saya nggak begitu hafal sih. Maunya cari kopian dulu. Oke. Ada nggak yang hafal? Kondisi Boleh juga positif, interaksi dari Bapak Ibu ya Ustadz ya. iya. Ada nggak kira-kira Bapak Ibu yang ingat tuh salah satu daripada kondisi positifnya orang feeling? Halo? Silakan Bapak Ibu yang personality genetiknya feeling ataupun punya anak feeling, punya orang tua feeling, teman feeling, bos feeling, silakan. Kira-kira apa positifnya dari mesin kecerdasan feeling ya Ustadz? Sisi Mm-mm. positifnya. Silahkan Bapak Ibu Isi- yang mau berinteraksi. Eh, Kira-kira kopeannya apakah sudah dapat Ustadz? Apakah sudah ingat? Orang feeling itu kan hangat, iya betul. Iya. Ya, itu dia orang feeling tuh hangat kan gitu. Itu positif, ramah, penyayang. Bisa nggak nanti suatu masa orang feeling itu jadi cool, nggak hangat lagi? Bisa. Ketika di saat itu dia yang bekerja itu personalitinya, dia berada di matra personality, dia baper, itu dia. Habis itu nggak ramah sama orang, kan begitu. Atau mungkin ketika dia di matra yang lebih tinggi mungkin matra moralitas atau matra mentalitas, bahkan di matra spiritualitas, itu bisa juga terganggu. Dia nampak cool, nggak hangat, habis itu nggak ramah, nggak penyayang karena fisiknya terganggu. Mungkin dia mengalami sakit. Kalau kita dalam ilmu psikologi, salah satu yang mengganggu apa namanya mental atau jiwa seseorang, kondisi fisiknya. Misalnya anak feeling, seramah apapun anak feeling, kalau dia lagi mules, lagi sakit perut, itu ramahnya nggak ada lagi tuh. Seramah apapun anak feeling itu, kalau dia lagi apa namanya sakit perut atau adalah yang sakit di badannya ya nggak nampak ramahnya. Maka kan nggak bisa dinilai satu orang itu dalam satu waktu. Harus dia dinilai dalam waktu yang panjang. Imam Ghazali juga bilang, kalau kamu jangan nilai satu orang itu dalam waktu yang singkat, tapi minimal kamu melakukan safar sama dia 40 hari, melakukan perjalanan. Mungkin pergi haji sama, itu kan kurang lebih 40 hari. Maka tahulah kita, oh ini feeling yang masih baperan. Oh ini feeling yang masih empati. Jadi kalau kita tanya, mungkin nggak orang feeling itu baperan? Mungkin. Mungkin nggak orang feeling itu orang yang berempati? Ya mungkin. Itu berdasarkan matranya. Nah, di antara faktor yang menyebabkan orang feeling itu masih tetap baperan, orang feeling hanya mengandalkan pengetahuan yang ada saja, nggak mau mengupgrade dirinya. Orang feeling ini kan payah kalau belajar, termasuk tipikal yang malas belajar sebetulnya orang feeling. Tapi kalau sekarang, zaman sekarang, ada orang feeling itu malas belajar, itu keterlaluan. Kenapa keterlaluan? Karena sarana belajar itu mudah sekali di zaman sekarang. Ada video, bahkan buku gampang didapat, murah didapat. Kalau zaman dulu, zaman bahla dulu ya lah payah. Makanya sebetulnya ini di zaman sekarang nih, ini jayanya orang feeling, jayanya orang intuiting ini, orang-orang otak kanan. Karena banyak kemudahan, banyak fasilitas yang didapatkan di zaman sekarang. Nah, di zaman ini kalau orang-orang apa namanya orang thinking, orang sensing, nggak mau upgrade kayak orang-orang kanan tuh, maka mereka nanti akan terfokus dulu. Kami buat kayak gini, ketinggalan nanti. Jadi mau ngomong apa saya? Kok ribet kali hari ini? Visioner start kalau saya, iya betul. Visionernya orang feeling itu nggak sevisionernya anak intuiting.
Karena dia visioner, nanti muncul ide dia sesaat. Tapi karena malasnya itu, habis itu kalau nggak ada yang mendukung, nggak ada yang memfasilitasi, ya udah hilang lagi. Dulu saya pernah saat punya apa namanya, punya tulisan, saya nulis buku namanya Muslim Sejati. Sampai sekarang nggak siap-siap, kurang lebih udah ada 10 tahun. Padahal rangkaian judul-judulnya itu, bab-bab dan subbabnya itu, udah saya siapkan semuanya. Tapi entah kenapa nggak siap-siap. Nggak siap-siap sampai sekarang. Mungkin karena nggak ada yang bilang, yang apa namanya, nggak ada cheerleadersnya, nggak ada yang hori-hori di kanan, kiri, dan di belakang. Memang ya kita rasakan ada semangatnya gitu. Nah, mungkin kita pun masih di strata personality kali ya. Karena masih ada baper-bapernya juga. Kalau disemangatin orang semangat, kalau orang cool semua di kiri kanan ya udah kita anteng aja, diam aja. Pak, kalau di bidang yang lain mungkin kita tetap semangat. Misalnya kayak bidang agama lah. Nah, saya kan fokus dan semangat karena ada hal-hal yang membuat kita berempati untuk itu. Di antaranya seperti kami ngapal Quran, itu kan atas empatinya kami. Empatinya kami itu yang menembus alam akhirat. Takut keluarga kita ngerasakan panasnya api neraka. Maka kita berusaha keras lah memahami agama sekuat mungkin. Padahal kadang-kadang kalau kita baca tuh peningnya minta ampun. Apalagi mood, nyari moodnya itu sulitnya minta ampun. Kemudian apa lagi ya? Ada beberapa contoh empati seseorang itu dalam komunikasi. Pertama, orang yang empati itu dia menggunakan bahasa yang sopan. Kan mustahil kan kalau feeling yang masih di strata personality itu bahasanya sopan. Bahasanya kan nyablak aja kalau kita bilang anak feeling yang masih personality. Dipilih-pilih bahasanya. Nah, bahasa orang feeling itu akan bagus kalau dia punya circle bagus. Kenapa? Karena orang feeling dia yang paling kuat ingatannya itu, yang paling nyimpan ke otaknya itu ketika dia dengar. Kalau dia baca, itu kurang nyimpan. Atau kalau dia mau bisa nyimpan, disiasati dengan cara apa? Dibaca keras-keras. Atau minta tolong orang lain membacakan. Misalnya kayak saya kan, ketika saya mau ngisi tadi, saya udah buat beberapa tulisan dari bacaan. Tapi saya rasa kok payah ngingatnya. Maka saya suruh tadi istri saya dari habis asar sampai menjelang maghrib coba bacakan sambil saya dengar. Oh, bahkan kadang-kadang anak feeling itu dia lebih dapat feel-nya lagi ketika orang yang lain yang baca. Nah, dia bisa apa namanya ya, menginterpretasikan lebih luas lagi. Apa bahasa kita, bahasa mudahnya. Menjabarkan atau kayak saya nih kan, saya ngomong kan kayaknya sempit kali rasanya. Kayaknya sulit. Tapi kalau ada orang ngomong, nah, nanti saya bisa apa namanya, menjabarkan atau menginterpretasikan, mentafsirkan lebih lagi, lebih ke sana, ke sana, ke sana, ke sana lagi begitu. Oh, ini kalau ditafsirkan begini, begini, ditafsirkan begini, begini. Cuma kadang-kadang anak feeling itu kan manja. Nah, kadang-kadang dia pakai bahasa yang sepotong-sepotong, yang membuat orang ini kayaknya kayak pecicilan gitu, kayak nyari simpati orang. Padahal enggak. Kalau orang serius nanyanya, misalnya Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, nanyanya tuh nanti serius. Nah, muncullah serius di orang feeling itu. Kayak apa ya? Kayak otomatis gitu di kepala kita. Kalau Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, happy kali perasaannya ketika dengar itu. Habis itu lucu nih, nanti muncul lucunya. Ada konsep-konsep transfer energi namanya. Kalau saya nyampaikan kaku, berarti yang ada di majelis ini hampir rata-rata kaku semua orangnya. Kemudian rasa empati dan komunikasi itu menunjukkan rasa peduli apa nih. Kemudian suka mengakui perasaan orang lain.
nggak pernah menyangkal perasaan orang lain. Kemudian menawarkan solusi. Anak feeling itu kadang-kadang kayak sotoy deh. Nah, kalau kita feeling, kadang-kadang muncul itu. Kalau dalam Quran kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau dia personalitinya sudah apa namanya matranya sudah tinggi, maka nanti ilham-ilham yang baik itu datang di kepala dia. Pandai kali nanti orang feeling itu merangkai kata-kata. Apalagi orang yang berbicara dengan dia itu punya kedekatan emosional yang luar biasa. Maka keluarlah nanti semua ide-ide dia yang kalau dia sendiri pun nggak bisa melaksanakannya. Tapi kalau dilaksanakan orang, maka jadi bermanfaat bagi orang. Dan biasanya ide-ide yang disampaikan oleh orang feeling itu ide-ide yang berkaitan dengan menyehatkan perasaan orang yang dikasih dia ide. Oke, mungkin itu saya rasa ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari Bapak Ibu sekalian? Oke, baik Ustadz. Terima kasih untuk penyampaian tentang baper atau empati dari Ustadz Ridwan. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak Ibu semua ya. Seperti apa yang Ustadz Ridwan sampaikan tadi ya Bapak Ibu. Jadi Ustadz Ridwan ini sebagai feeling extrovert ya secara personality. Jadi bahasa mudahnya kalau nggak ada lawan bicaranya, nah itu bahasanya kaku gitu ya Ustaz Ridwan ya. Jadi nggak Ya, tahu nih mau kemana. Kalau misalnya ada dia lawan bicaranya, nah disitulah kekuatan atau potensinya feeling extrovert dia berimprovisasi. Apalagi kalau ada yang curhat-curhat nih, yang ada curcol, sharing, ataupun mau diskusi. Nah, itu lebih seneng lagi ya Ustaz Ridwan ya. Jadi lebih semangat untuk menyampaikan sesuatu. Nah, itulah kehebatannya feeling extrovert Bapak Ibu. Nah, makanya tadi Ustaz Ridwan juga sampaikan, jadi kalau nggak ada dukungan dari kanan, kiri, belakang, nah rasanya nggak mau maju gitu ya Ustaz ya. Nah, sama seperti Bapak Ibu. Jadi oh, kalau Bapak Ibu diem aja kaku, mungkin kayak ayam sayur. Nah, begitu juga lah Ustaz Ridwan. Jadi feeling ini sangat berpengaruh sekali dia dengan keadaan emosi dari lingkungan walaupun kita secara virtual begini ya Bapak Ibu. Nah, jadi silahkan untuk Bapak Ibu ya yang ingin bertanya jawab, ingin sharing ataupun diskusi curcol sedikit dengan Ustaz Ridwan. Mumpung kita masih ada waktu 1 jam ke depan ya Bapak Ibu, silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tentunya pastinya ya seperti yang Mira sampaikan tadi di awal, Mira akan lebih prioritaskan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya jawab, sharing ataupun diskusi itu bisa open cam dan juga open mic. Nah, jadi Ustaz Ridwan nggak bisa dia cuman kalau misal baca pertanyaan dari Bapak Ibu aja. Nah, nggak berimprovisasi nanti potensinya feeling extrovert ini. Nah, jadi diusahakan ya Bapak Ibu ya, bisa open cam dan juga open mic. Nah, jadi bisa menambah interaksi kita juga. Mungkin kita bisa berkenalan, bisa membangun koneksi yang lebih luas lagi ya Bapak Ibu. Nah, oke. Di sini sebenarnya udah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari chat. Nah, tapi sebelum Mira bantu bacakan pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di chat, tentunya Mira juga masih menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu yang ingin berinteraksi secara langsung ya dengan open cam dan juga open mic. Mira ada sedikit informasi yang ingin Mira sampaikan untuk Bapak Ibu pada malam hari ini ya. Untuk 45 peserta yang hadir pada malam hari ini, mungkin sebelumnya Mira izin untuk share screen terlebih dahulu. Sembari mungkin Bapak Ibu bisa menyiapkan pertanyaan ya, ataupun ada yang ingin di-sharing ataupun didiskusikan dengan Ustaz Ridwan ya, dengan catatan Mira akan prioritaskan untuk Bapak Ibu yang ingin open cam dan juga open mic. Oke, sebentar Bapak Ibu.
Oke, baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendengarkan dan juga melihat ya informasi yang Mira sampaikan sebelumnya. Itu tadi adalah informasi untuk Bapak Ibu ya, acara yang sangat dinanti-nantikan oleh promotor dan juga klien-klien ataupun Bapak Ibu yang lain ya, karena ini terbuka untuk umum Bapak Ibu. Jadi ini adalah eh, penghargaan yang diberikan oleh Stephen Brain, cabang Stephen Brain kepada para promotor Stephen Brain seluruh Indonesia dan juga Malaysia. Penghargaan dan apresiasi promotor di tahun 2024 dan insya Allah akan kita sampaikan dan kita laksanakan di tanggal 31 Januari 2025 mulai dari jam setengah 8 malam atau 19.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan acara itu akan dilaksanakan secara online by Zoom. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin join akan terbuka untuk umum. Jadi silakan join. Nanti akan kita bantu untuk mengirimkan link Zoom-nya. Untuk lebih lengkapnya lagi, mungkin Bapak Ibu juga bisa langsung ke Instagramnya Stephen Brain atau ke WhatsApp admin Stephen Brain ataupun promotor Stephen Brain Bapak Ibu masing-masing yang mungkin sebelumnya sudah pernah tes Stephen dengan promotornya dari Stephen Brain. Baik, itu informasi yang akan Mira sampaikan tadi sebelumnya untuk acara kita ke depannya di akhir bulan ini di tanggal 31 Januari 2025 ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan kembali lagi di sesi Brainity Talk malam hari ini. Silakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya jawab, sharing ataupun diskusi seperti yang Mira sampaikan sebelumnya, akan Mira prioritaskan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya jawab, sharing ataupun diskusi yang mau open mic dan juga open cam. Nah, sambil menunggu, Mira akan bantu bacakan untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari kolom chat ya, Ustaz Ridwan. Baik. Di sini ada pertanyaan pertama dari Ibu Vanessa. Nah, pertanyaannya gimana mengatasi orang feeling buat move on dari masalah? Oke, baik. Terima kasih Bu Vanessa pertanyaannya. Kita akan dengarkan tanggapan dari Ustaz Ridwan. Silakan Ustaz Ridwan. Gimana ngatasi orang feeling ya supaya move on dari masalah ya? Ada banyak cara sih sebenarnya. Satu, orang feeling biasanya cara gampangnya dia nggak jumpa lagi sama orang itu, nggak pernah menyebut namanya lagi, dan dia menjauh dari tempat itu. Itu cara gampangnya. Tapi cara ini kurang baik. Karena cara yang seperti ini nggak meningkatkan, apa namanya kita bilang, matranya orang feeling itu sendiri. Nah dulu saya sering lakukan itu. Apa namanya kita bilang ya. Orang feeling itu kan rentan. Karena dia apa namanya supel, habis itu kalau udah kenal sama orang rame gitu orang feeling. Jadi kayaknya banyak yang suka gitu, banyak kawannya. Tapi tetap aja kan, kita hidup nih pasti sebanyak-banyak yang suka. Kalau kata mak saya sebanyak-banyak yang benci juga. Mustahil itu orang tuh semuanya senang sayang sama kita itu mustahil. Pasti sebagian ada yang nggak suka. Nah di antara yang nggak suka tuh kadang-kadang ada yang ekstrim. Maka dia gunakan apa namanya, dia ganggu kita, dia ganggu orang feeling itu. Maka orang feeling biasanya, kalau dia nggak ngerti kalau dia feeling, maka dia lari, dia tinggalkan tempat itu. Sekalipun di tempat itu dia punya kedudukan yang bagus, habis itu dia dapat sumber apa namanya sumber keuangan yang bagus, orang feeling akan tinggalkan itu. Nah, dia nggak akan jumpa lagi, nggak dengar lagi nama orang itu, selesai masalah dia menurut dia pada saat itu. Nanti dia akan jumpa lagi yang seperti itu, pindah lagi. Nanti begitu lagi, begitu lagi. Nah, jadi macam mana solusinya yang lebih baik? Solusi yang lebih baik, orang feeling tadi, dia tetap apa namanya menghadapi masalah tersebut dengan sifat ramahnya, dengan sifat mengalahnya, dengan sifat empatinya. Justru orang feeling ini harus bilang sama diri dia, atau kita punya anak feeling, atau kita sendiri nih yang ngadapin, kita sendiri nih yang ngerasain. Kita bilang, orang yang jahati saya itu, saya kasihan lihat dia.
Nah, mainkan empatinya, jangan mainkan bapernya. Saya kasihan lihat dia. Kenapa? Karena apa yang dia buat itu bukan menguntungkan dia secara zahirnya, itu menguntungkan dia, tapi secara hakikatnya itu merugikan dia, merusak dia. Syukur dia bermasalahnya dengan saya. Ketika dia nanti bermasalah dengan orang yang apa namanya lebih buruk daripada dia, maka dia akan mengalami kehancuran. Dan sifat dia yang jelek itu akan terus menerus. Kalau saya nggak nyontohkan sama dia sifat yang baik itu, maka orang feeling itu sebaiknya bertahan. Kemudian dia tetap dengan sifat ramahnya, empatinya, tetap menolong, memaafkan dan lain sebagainya. Maka nanti dia akan terbiasa dengan sifat jelek orang itu, bahkan sifat jelek orang itu dalam pandangan dia jadi lucu-lucuan, dan orang yang jelek itu pun nanti bisa berubah gara-gara orang feeling tadi tetap dengan ramahnya dan dengan sikap suka menolongnya. Itu salah satu caranya. Tapi nggak mudah sih itu, berat. Tapi saya pernah buat dan alhamdulillah berhasil. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Ridwan tanggapannya. Mudah-mudahan eh, bisa dipahami dengan baik untuk pertanyaan dari Ibu Vanessa tadi ya. Oke, itu tadi tanggapan dari Ustaz Ridwan untuk bagaimana orang feeling move on dari masalah juga sekaligus meningkatkan kualitas dirinya sebagai seorang feeling. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Puji ya. Ustadz izin bertanya bagaimana cara mendidik anak feeling ekstrovert yang punya ayah thinking introvert yang tegas sampai tidak mau ngalah sama anaknya. Sedangkan ibunya sensing introvert yang sering menjadi penengah dan pusing menghadapi mereka berdua. Baik, silakan Ustadz Ridwan tanggapannya. Oh, itu masalah parenting itu. Cocoknya Pak Ferry yang jawab itu. Ya Karena kan Pak udah Ferry? sosok Sol, Ferry di depan mata ya Ustadz ya. ya. Kalau masalah parenting itu sol Pak Ferry. Saya jawab dengan agama ya. Sebetulnya baiknya anak itu kan kalau berdasarkan agama, kalau ibunya baik, kan gitu. Ibunya bisa jadi baik kalau ayahnya baik. Kan rangkaiannya begitu. Rangkaiannya begitu. Nah, nanti kalau si ayah yang apa namanya thinking tadi tetap bersikeras, nanti suatu masa ayah yang thinking itu nanti akan dikalahkan sama anaknya yang feeling. Justru pendidikan yang apa namanya kondisi yang seperti itu jadi pendidikan sih sama anak feeling itu. Anak feeling ini kan pantang tertekan. Kalau dia ditekan, sifat malasnya hilang. Muncullah sifat ingin membuktikan. Orang thinking itu kan merasa kalau yang negatif itu kan merasa dia paling pintar, paling hebat, paling apa namanya, paling database lah kita bilang. Kan gitu kan? Nah, ketika anak feeling dia senggong, kan gitu, kan terganggu nih perasaan anak feeling nih. Kan begitu kan? Nah, waktu dia di matra personality, waktu dia ya membela diri dia, menghebatkan diri dia, justru itu jadi bagus sama dia, apalagi itu kan masih anak-anak. Ya udah kondisi seperti itu sebetulnya kondisi yang diberikan Allah sama dia untuk menciptakan satu jenis feeling yang seperti itu, apalagi feelingnya ekstrovert. Makanya nanti walaupun kita tuh ada 9 PG katanya, 5 MK, tapi semuanya kok nggak sama betul ya? Iya, nanti itu ada bentukan dari Allah secara alamiah untuk mengarahkan karakteristik daripada genetik-genetik ini feeling yang jenisnya begini. Ini kok kayak gini feelingnya ya, karena dia punya ayah thinking yang nggak mau ngalah, kemudian punya emak sensing yang sering jadi penengah. Udah pas sebetulnya kondisinya karena al-ummu madrasatul ula. Nanti ibunya jadi penengah. Cuman satu aja syaratnya sama ibu, jangan pernah menjelekkan si ayah sama si anak. Jangan pernah menjatuhkan harkat dan martabat ayah di hadapan anak. Bilang sama anaknya, satu masa nanti kan dalam ngomong deep talk lah. Sekalipun ayahmu salah, sekalipun kamu nggak cocok dengan ayahmu, dia itu tetap harus dihormati, walaupun nggak semua dalam diri dia itu harus menjadi dianuti atau menjadi panutan bagimu. Dia dihormati karena Allah telah memilih dia menjadi ayahmu. Nah, kalau ayahnya nggak mau ngalah, ayahnya nggak mau belajar, nggak mau apalah, nggak mau memahami anakku kan anak feeling. Nah, anak thinking kan kalau jumpa anak feeling itu kan merasa apa ya?
rasa terintimidasi sebenarnya secara tidak langsung dia. Saya punya guru tuh kan thinking tuh, saya feeling. Nanti dia udah ngemukakan pendapatnya. Saya nggak ngomong, saya diam aja gitu. Dalam hati saya kayaknya nggak cocok. Tapi nanti dia bilang lagi, jangan iya iya aja. Kalau nggak setuju bilang nggak setuju kata. Hari-hari kita jalan. Hari-hari kan beliau datang jemput saya tuh. Ya udah, macam kawan gitu kami, bukan macam apa guru sama murid. Bahkan kayaknya saya gurunya jadi ditengok orang karena saya yang dilayani. Padahal beliau guru saya. Nanti kalau dia ngemukakan pendapat, pendapat tuh kayaknya pernah dia ingat bertentangan dengan yang pernah saya bilang. Tapi saya karena menghargai dia sebagai guru saya, oh iya 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 Ustadz saya bilang. Akhirnya mungkin belakangan dia ingat, jangan iya iya aja. Kalau memang salah, nggak cocok, bilang nggak cocok katanya. Nah nanti suatu masa ayahnya dikalahkan, tapi anak feeling ini tadi ajarkan aja sama dia rasa cinta. Paham nggak pantas dibenci, mereka itu pantas dikasihani. Munculkan sifat empatinya sebanyak-banyaknya. Jangan dibaper-baperin. Iya, ayahmu yang begitu. Mama aja dulu begini. Ah, entahlah. Nyesal kali mama nikah sama ayah kau tuh. Jangan kan kau sama ayah, sama mama aja begini. Nah, udah itu. Habis tuh nanti. Jadi rusak anaknya, jadi baperan. Hilang sifat empatinya. Jadi sifat membencinya kuat. Oke? Insya Allah menjawab ya Bu ya. Kalau kurang Oke. puas, hidupkan mic-nya. Benar, benar. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Ridwan. Tanggapannya kayaknya itu udah menjawab sekali ya Ustadz. Itu udah berdasarkan konsep Stephen Ustadz. Jadi tanpa bantuan solver Ferry pun sebenarnya Ustaz Ridwan sudah bisa banget menjawab. Nah, tapi karena ada solver Ferry depan mata ya kan. Nah, jadi kayaknya butuh teman atau ada subjektifnya gitu ya Ustadz ya. Tapi dari jawaban Ustadz, Masya Allah, eh, menurut Mira itu sudah sangat mencukup. Itulah manja yang tersembunyi. Gimana Ustadz? As- Itulah manja orang feeling yang Assalamualaikum. tersembunyi. Selagi Nah, masih ada yang Assalamualaikum bisa Ustadz dimanipulasi. Afwan. Iya. Tadi itu suaranya terputus. Oh iya. ini Bu Puji ya Afwan, Ustadz. iya iya Afwan. Saya Di ingin apa? Begini Ustadz mau menanyakan untuk kadang saya memberikan anak itu sabar ya, ayah didoakan gitu. Tapi dia tuh kadang kayak benci gitu loh. Saya benci sama ayah, suka marah-marah gitu. Nanti si dianya benci, nggak mau minta maaf sih ayahnya juga nyuruh saya buat itu si anak suruh minta maaf gitu. Jadi sama-sama nggak mau ngalah gitu loh. Saya udah kalau misalkan anak saya ibaratnya saya misalkan marah sama anak saya masih bisa mengerem. Tapi kalau ayahnya sudah marah itu kayak ngata-ngatain gitu loh, Ustaz. Tuh malah nggak jadi bisa ngerem. patung kayak gini, Nggak bisa malah jadi patung. nggak bisa Malah ngerem dia ya. tuh iya, jadi saya malah sakit hati sendiri dengan ucapan ayahnya gitu loh. Terus nanti dianya sedih di jalan gitu, tak neng-neng habis dimarahin ayahnya. Sabar ya, Mbak, sabar ya gitu. Itu tuh sampai dia tuh kayak benci gitu loh sama ayahnya gitu loh. Nah, sedangkan saya Ya, juga ya. gimana kadang kadang sama suami itu, suami saya kan itu ya overprotective ya Ustadz. Jadi apa-apa tuh saya enggak boleh, enggak diizinkan sampai sampai saya mau tahsin aja enggak diizinkan. Karena alasannya nanti kalau anak udah prestasinya bagus gini gini gini, jadi saya harus fokus sama anak saya supaya dia berprestasi. Kan akhir-akhir ini kan sering apa pelajarannya sering remedi gitu loh. Padahal saya sama ayahnya tuh waktu sekolah tuh nggak pernah remedi. Kok anak saya bisa kayak gini gitu loh. Nah, yang disalahkan saya. Saya harus mengurangi hal-hal yang membuat saya sibuk sehingga supaya fokus saya ke anak. Gantian saya yang ditekan nih di sini. Itu loh, Ustaz. Jadi saya juga sama-sama tertekan juga sama aturan si suami thinking ini gitu loh, Ustaz. Problemnya di Gimana? ayah ya. Iya, Saya sih tetap maksudnya tetap ayah tetap ada harus solusi. Tetap ada solusi. Kalau solusi gampangnya, solusi singkatnya, ayahnya dijadikan promotor, suruh ikut WSL 2. Kalau ayahnya Ustaz. nggak jadi juga, nanti ayahnya suruh ikut apa namanya WST parenting. Jadi dia dengan data-data Udah sempat supaya dia, ikut ya. Hah?
Udah pernah ikut parenting Abaisan, cuman kalau yang pemahaman Stephen ini kayak kayak belum percaya gitu loh. Cuman saya cuman nganu apa, maksudnya belum begitu percaya mantap sama Stephen gitu loh. Jadi waktu saya ngetes anak saya pun beliaunya sih nggak tahu. Tapi saya udah paham dia thinking karena banyak sekali yang mirip sama dia gitu. Kalau saya tes sama anak saya supaya saya ndak salah dalam menuntut anak ya. Karena kan saya sama suami otak kiri, sedangkan anak saya tuh kok santai gitu loh. Akhirnya ketahuan itu feeling setelah saya tes Stephen itu gitu. Ayahnya belum dites ya, Bu ya? Belum, belum, tapi Ah, saya ini masih kayaknya thinking duga-duga tahu tuh. kan? Iya, udah warna udah emang bener Ya sesuai kalau kita pekerjaannya sama lihat-lihat gini. gitu, Heeh. kalau kita lihat-lihat gitu kayaknya kayak kayak dia memang karena karakter sama genetik itu dia macam-macam mirip dia. Kadang-kadang orang itu bisa thinking dia kayak feeling. Kadang-kadang feeling tuh bisa kayak anak thinking. Dia dites dulu. Ya memang apa ya kita Nggak percaya bilang. Ustaz. Ya itu Hah? belum belum begitu ini belum nggak begitu percaya begini-begini gitu katanya. Harus dites dulu ayahnya. Kalau udah dites ayahnya nanti bisa ketahuan itu kenapa dia kok bisa begitu banget. Nah, anak piling nggak akan bisa naik prestasinya kalau dia nggak bahagia. Kalau dia nggak merasakan cinta dan kasih sayang. Akan terus merosot, merosot, merosot. Anak piling. Nah, ada solusi sih sebenarnya. Dia dijauhkan dari rumahnya. Anak Misal, feeling. iya, dijauhkan dia dari rumahnya. Kalau ayahnya nggak mau berubah, dijauhkan. Misalnya dimasukkan ke pesantren. Pesantren yang kita kenal orangnya bisa dia mengayomi anak itu, bisa memberikan cinta sama dia. Nanti anak feeling itu tumbuh dan berkembang dia. Bahkan dia nggak, anak feeling itu kalau dia pinter, kalau ilmunya banyak, apalagi dia ngerti ilmu agama, sejelek apapun keluarga dia akan mencintai mereka. Dan memang ujian anak feeling itu ya rata-rata keluarganya. Mayoritas ya kita bilang kecenderungan anak piling itu punya ujian dan keluarganya. Nanti dengan ayahnya, dengan ibunya, kalau dengan ayah sama ibunya baik sama kakaknya, bahkan nggak nanggung-nanggung itu keluarganya apa namanya musuhin mereka itu, musuhin orang-orang piling itu. Nah, nggak ngomong sampai bertahun-tahun, begitu-begitu ujiannya anak piling. Nah kalau dia ilmunya banyak, si anak feeling ini tadi diletakkan dikondisikan di satu tempat, misalnya kayak sekolah asrama, boarding. Nah, kalau kita di Indonesia ini kan kita kenal pesantren biasanya boarding. Maka nanti dia kan dapat asupan tuh, asupan ilmu tauhid, asupan ilmu fikih, asupan ilmu akhlak. Bahkan kalau di pesantren itu kan orang itu kalau kita apa namanya satu orang tuh kan gitu tentang berbakti kepada orang tua luar biasa sekali begitu besarnya apa namanya tekanan untuk berbakti sama orang tua. Maka nanti si anak itu nggak mencintai orang tuanya sejelek apapun maka dia akan tengok kasihan ya ayah saya. Maka dia bilang nanti ketika dia sudah cerdas, bilang mungkin ayah saya dididik dengan pola yang seperti ini. Beliau nggak salah. Saya yang harus memutus mata rantai Disiplin. ini, kata anak feeling itu nanti. Iya, Ustaz. Ya Nah, saya itu apa ya doain ayah gitu aja. Tapi sebenarnya sayang, maksudnya apa-apa diturutin gitu loh, Ustaz. Kan anak baru satu ya, dia itu baru satu itu anak itu. Anak ah, saya ah, tuh cuman sebenarnya segala macam tuh diturutin, beliin apa, diajak jalan-jalan kemana. Cuman kalau udah tegas gitu loh, kayak omongannya tuh udah enak gitu loh. Nah itu aja kalau kalau udah marah, udah tegas itu udah nggak enak aja. Itu aja, ayahnya begitu. si Kalau ayahnya udah ya. anak sebenarnya baik, sayang banget kan karena baru anak satu, jadi cuman pengen anaknya tuh tegas kadang-kadang malah gini, nggak usah sekolah aja kalau dia belum bisa mikir ini efeknya apa, kalau dia nggak bisa cepet efeknya apa. Jadi pernah tuh nggak sekolah dengan alasan karena telat Ustadz, padahal sebenarnya belum telat. Cuman karena ayahnya udah jengkel, udah nggak usah sekolah biar dia mikir gitu loh, mikir kalau dia begini nanti
efeknya nggak sekolah. Jadi kayak gitu, lebih cenderung ke arah seperti itu. Tapi tegesnya bahasanya tuh nggak enak gitu loh. Gitu, Ustaz. Kalau Pak Peri mungkin bisa menambahkan sedikit. Halo. Kalau dari cerita Bu Pujia ya, sama seperti apa yang Ustaz Ridwan sampaikan tadi sebenarnya Ustaz. Jadi memang benar Bu Pujia yang Ustaz Ridwan sampaikan. Memang ayahnya juga harus tes. Karena kita nggak akan tahu akar masalah dan solusinya bagaimana kalau ayahnya juga nggak tes Tivin. Jadi kalaupun kita hanya menerka-nerka, oh kayaknya ayahnya thinking. Nah, kemudian kita treatment dengan cara seperti anak feeling dengan ayah thinking. Nah, itu bisa jadi salah treatment. Nantinya nggak akan keluar solusi, malah jadi nambah masalah baru. Nah, jadi seperti yang Ustaz Ridwan sampaikan, memang ayahnya juga harus ikut tes Tivin dulu. Baru kita Ya, tahu apa akar masalahnya, kemudian disolusikan bagaimana. Apalagi ini menyangkut anak feeling. Anak feeling asalkan kita bahasanya lembut aja ya, Ustaz Ridwan ya. Ya, Asal jangan kasar, jangan nada tinggi. Nah, itu dia nurut tuh semuanya. ramah. Apalagi kalau dia dikaitkan dengan keluarganya. Ayah malu loh kalau misalnya nilai abang kurang bagus. Ayah diejek sama kawan ayah. Jadi dia tuh akan berusaha sekuat tenaga itu kayak mana meninggikan marwah ayahnya. Apalagi ayahnya ngomongnya sampai sedih, kayak nangis gitu depan dia. Benar. Nah, perempuan Ustaz. Anaknya iya, perempuan. iya. Anak feeling itu begitu. Tapi kalau dia ditekan, anak feeling itu malah putus asa. Oh, gitu ya. Iya, jangankan anak ibu yang perempuan, saya aja kalau ditekan mau putus asa. Oke. Artinya putus asa orang Nggak dewasa boleh ya. ketika dia feeling, dia cari tempat yang orang nggak kenal lagi sama dia. Begitu. Maksudnya. Ya Oke. cari tempat lari gitu ke satu tempat. Misalnya saya di Oh, Medan gitu nih, ya. keluarga saya terlalu nekan gitu. Nanti saya bisa lari ke California sana, walaupun California lagi terbakar sekarang kan. Ya Allah. Ya itu anak saya pernah tuh kalau marah tuh saya tuh mau pergi aja dari rumah gitu aja. Cuma Iya. jalan kaki. Astagfirullah. Iya, Ya oke. Allah. Begitu ya, Bu Terus, Pujia. Jadi ya, itu, terima kasih. Terima kasih banyak Ustadz dan Mbak oke. Mira. Ya, Jazakallahu khair. sedikit lagi Ibu coba buat ikhtiar lah. Doanya perempuan itu kan doanya istri sama suami itu luar biasa itu. Nah, luar biasa bikin ikhtiar, habis itu niatkan. Kalau suaminya dapat nanti, udah tes, usahakan dia sampai ikut WSL 2, ikut apa namanya WST parenting. Kalau bisa suruh jadi pegiat stipin. Jadi dia nanti akan teringat itu. WST Biasanya couple juga ya, Ustaz Ridwan ya, memahami ya ibu WST juga. couple juga. Karena istri itu ketika kita akad sama ayah mertua kita, saya terima nikahnya. Fulanah binti Fulan dengan mahar 100.000 rupiah. Kayak saya dulu kan. Maka kita sebenarnya bilang, saya terima tanggung jawab melanjutkan mendidiknya. Tanggung jawab menutup auratnya. Tanggung jawab ngasih makannya. Tanggung jawab, semua tanggung jawab yang seharusnya menjadi tanggung jawab ayahnya, abangnya, pamannya, kakeknya, sekarang menjadi tanggung jawab saya. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Ridwan untuk Terima tanggapan dari kasih. Ibu Pujia ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya Bu Pujia. Ya, ya Selanjutnya terima mungkin kasih. Insya Allah bisa. mudah-mudahan dapat hidayah untuk suaminya tes Tivin ya kan, jadi nggak salah treatment juga, apalagi ya, khusus untuk anaknya yang feeling ya kan, karena mengobatinya cukup 3 hal aja ya Ustadz: dipeluk, dicium, kemudian ditemani. Nah, itu untuk mengisi tangki cinta, mengembalikan tangki Anak cintanya anak feeling. feeling. Oke, kalau begitu Mira lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari pertanyaan Ibu Sylvia. Assalamualaikum Ustadz, anak saya feeling ekstrovert, cewek, umur 12 tahun, sekarang sekolah di pondok pesantren. Kemarin sempat ada masalah di pondok dan sekarang perlahan sudah bisa diatasi. Namun saya heran, katanya orang feeling ekstrovert itu supel, tapi beda dengan anak saya.
lebih menarik diri dari pergaulan. Padahal saya dan suami feeling introvert, termasuk orang yang mudah bersosialisasi. Bagaimana bisa membuat anak saya jadi anak yang supel dan mudah berkawan? Berarti satu keluarga ini feeling, Ustadz. Orang tuanya feeling introvert dan anaknya feeling extrovert. Silakan Ustadz Ridwan tanggapannya. Iya, ya. Tapi masalah anaknya nggak diketahui ya kenapa kok begitu ya. Biasanya kalau anak feeling kan tadi dia jadi nggak friendly, nggak ramah, karena dia ngerasa orang-orang di sekitar dia itu nggak friendly, nggak ramah, bully Oh, biasa. ibunya sensing extrovert, Ustadz. Ayahnya feeling introvert. Ya ini kan problemnya di pondok pesantren ya, bukan di rumah kan gitu. Kemarin sempat ada problem di pondok dan sekarang perlahan sudah bisa diatasi. Namun saya heran, katanya orang EV itu supel, tapi beda dengan anak saya, lebih menarik diri dari pergaulan. Anak feeling itu juga bergaul nggak banyak-banyak sebenarnya dia, cuma orang-orang banyak suka deket dengan dia ketika anak feeling itu empatinya sudah bekerja. Anak feeling itu kan gampang kasihan sama orang. Misalnya kalau kayak saya dulu, saya kan dikasih uang jajan tuh kalau sekolah, tapi nggak pernah saya yang makan uang jajan saya gitu. Bahkan saya dikasih bekal, tapi makan bekalnya sedikit. Karena apa? Empati dengan kawan. Kasihan dengan kawan yang kadang-kadang bajunya itu tak kayak mana gitu. Kami kan sekolahnya dulu di SD negeri Impres. Ya kan macam itu. Jadi kita kasihan dengan kawan. Makannya sama kawan. Nanti jajannya kawan yang jajan. Saya lagi orangnya nggak suka jajan kan gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang membuat orang tuh seneng sama dia. Karena dia apa ya, ngerasa orang tuh susah gitu. Itu sifat alaminya anak feeling itu. Kalau dalam Quran tua siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia lebih mengutamakan orang lain padahal sebetulnya dia butuh. Atau seperti dulu saya waktu di SMK, itu kawan-kawan saya suka ngumpul karena saya asal beli bakwan itu ya udah diborong satu nampan itu. Kebetulan saya juga kan kerja dulu kerja sepatu. Jadi uang saya itu setiap minggu dapat 600.000. Kaya lah kalau di sekolah dulu. Jadi saya suka gembira anak feeling tuh ketika orang tuh datang-datang mengumpul. Nah, kalau itu belum bekerja, berarti perangkat-perangkat yang ada pada diri dia itu belum cukup. Coba perhatikan perangkatnya. Nah, anak feeling itu harus ada perangkat-perangkat yang ada pada diri dia ya. Salah satunya juga keluasan harta yang dia miliki itu mendukung juga, membuat orang suka sama dia. Nah, habis itu nanti ketika orang udah suka, sekali aja misalnya dia kasih makan orang banyak, maka orang kan gampang senyum sama dia. Nanti ceritanya anak feeling itu kan banyak. Ada aja yang mau diceritain. Habis itu anak feeling kan suka ngebanyol. Suka cerita yang lucu-lucu. Suka lawak-lawak. Suka main-main, canda-canda. Nah, nanti kawannya itu ngerasa nyaman sama dia. Atau ketika sudah dewasa, kenapa orang nyaman sama anak feeling? Karena feeling tuh punya kemampuan mampu mendengarkan orang, walaupun yang didengarnya itu nggak ada faedahnya sama dia. Nah, beda dengan yang misalnya anak tinggi, nggak mampu, anak sensi, nggak mampu itu. Kalau kita udah ngomong lebih dari sekian waktu, saya perhatikan tuh istri saya atau kayak istrinya Solpor Peri, Bu Reni, kalau saya udah ngomong panjang lebar, kayaknya nggak ada faedahnya sama dia, main HP nanti dia. Nah, kalau anak feeling nggak ada faedahnya pun dia tetap tengok orang itu. Orang itu pun mendapat perhatian dari dia. Nah, coba perhatikan itu. Nah, mungkin karena dia masih kecil, ya kan? Atau dia nggak pernah mendapatkan contoh seperti itu juga. Atau ada kondisi fisik dia yang terganggu. Biasanya anak feeling sering tuh bermasalah dengan lambungnya. Nah, terganggu lambung dia, maka dia suka nyaman sendiri. Atau kemungkinan yang lain juga, golongan darahnya nggak linear dengan kefeelingannya. Kebetulan kayak saya feeling golongan darah O, linear dia, feeling sejati. Oke, Ibu Sylvia. Hmm. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Ridwan tanggapannya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya dari Ibu Sylvia. Nanti kalau ada
yang kurang dari tanggapan Ustaz Ridwan, mungkin kita boleh di next sesi feeling ya, Bu Sylvia ya, karena ini mungkin masih banyak pertanyaan yang belum dijawab, insya Allah kita bisa selesaikan malam hari ini. Oke, Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Ibu Alma Julia. Maaf izin Ustadz mau tanya, kalau feeling ekstrovert berpasangan dengan feeling ekstrovert itu gimana ya, Ustadz? Kan feeling ekstrovert kadang baperan, Ustadz. Terima kasih. Silakan Ustadz Ridwan tanggapannya. Sebaiknya kalau mereka belum menikah dihindari. Tapi kalau sudah menikah kan nggak perlu cerai. Ya tetap aja bisa. Gimana caranya? Masing-masing meningkatkan kapasitas dia sebagai seorang feeling. Dinaikkan matranya. Naikkan matranya sampai matra spiritualitas. Belajar, berlatih. Cari coach. Atau cari circle yang baik. Supaya dia tetap aman. Karena kalau dia nanti sama-sama matra personality, ngerinya nanti kalau udah konflik, yang satu mengharapkan yang satu minta maaf sama dia, yang satu mengharapkan yang satu minta maaf sama dia, nggak akan ada habisnya itu. Itu dia kalau dia masih strata baper lah kita bilang personality. Kan begitu. Tapi kalau dia nanti udah di strata morality aja lah kita bilang, atau dia udah sampai strata spiritualitas, itu aman-aman aja, nggak ada masalah sih. Nah, cuman kalau ini orang-orang masih PDKT, sebaiknya dihindari. Payah majunya ya juga, kan begitu, payah majunya. Enaknya tuh kan kalau orang feeling tuh dapat istri, anak thinking. Kalau laki-laki, apalagi anak thinking introvert. Atau dia dapat istri, anak intuiting. Apalagi intuitingnya itu intuiting introvert, cerdas. Itu rekomendasi lah. Cuman ya bebas-bebas aja. Gitu Ibu Alma Julia. Kalau belum ada ikatan, usahakan ya dihindari lah. Jangan sampai FE sama FE. Karena berat memang kalau sama-sama itu bisa ambar ya juga. Oke, terima kasih Ustaz Ridwan tanggapannya dan mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik Ibu Alma Julia. Oke, Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Ibu Indarwati. Pertanyaannya, anak saya anak berkebutuhan khusus feeling ekstrovert, apakah bisa dia menjadi lebih baik lagi sementara feeling cenderung malas? Baik, silakan Ustaz Ridwan tanggapannya. Anak ABK ya. Saya nggak ngerti juga anak ABK nih gimana. Berkebutuhan khususnya apa itu? Karena banyak jenisnya ya Ustadz ya. Banyak jenisnya. Kan ada yang apa namanya? ADHD lah, ada yang apa namanya? eh, Autism, autism autism, juga banyak autisme, jenisnya ya Ustadz. hiper. Nah, kan kita nggak tahu ABK-nya ABK apa ini. ASD autism, ASD autism. ASD autism. Oke, Kalau secara genetik ya anak feeling itu kan apa namanya ya? Bukan ya cenderung pemalas sih memang. Cuma kalau dia triggernya itu pas, malasnya itu hilang dia. Kayak apa ya kita menggambarkannya ya? Aduh, sulit juga saya menggambarkannya. Pokoknya kalau dia triggernya pas yang berkaitan dengan perasaan, karena dia perasaan dia itu kuat kali anak feeling itu. Perasaan dia bekerja. Kalau perasaan dia itu digugah dan tergugah, maka dia bisa ngalahkan siapa aja. Begitu. Semua punya potensi gitu. Orang thinking gitu juga. Kalau triggernya itu pas kena, dia ngalahkan MK-MK yang lain. Nah, kalau anak sensing gitu juga. Nanti kalau misalnya apa namanya trigger yang pas itu, dia ngalahkan. Makanya nggak ada yang hebat di antara beberapa di 5 MK dan 9 PG ini. Semuanya hebat-hebat. Tergantung cara men-triggernya. Kalau orang feeling, triggernya itu perasaan. Kasih dia perasaan yang baik, kasih dia mood yang baik, maka orang feeling tuh akan maju ke depan. Kasih dia kenyamanan hati. Itu dia. Mungkin saya rasa berlaku juga, cuman saya nggak punya pengalaman sih kepada anak ABK yang feeling extrovert. Mungkin nanti bisa konsultasi lagi sama orang yang paham dengan anak berkebutuhan khusus.
Oke, terima kasih Ustaz Ridwan tanggapannya. Nah, untuk Ibu Indarwati ya, mungkin kita boleh nanti kalau misalnya mau lebih lanjut lagi, boleh langsung ke Instagramnya Steven Brand ya, mana tahu nanti dikasih arahan untuk lebih lanjutnya lagi. Oke, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Vanessa. Tadi sebelumnya udah bertanya ya Ibu Vanessa. Nah, ini pertanyaan terakhir karena satu orang kita berikan kesempatan dua pertanyaan ya. Jadi biar peserta yang lain itu mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Nah, ini pertanyaannya maaf Ustadz, tapi kalau di hati seorang feeling ini dari yang mempunyai empati dan baperan ini sampai kehilangan itu semua karena capek dengan permasalahan yang nggak ada penyelesaian itu gimana? Apa salah buat ninggalin dan menjauh? Silahkan Ustadz Ridwan tanggapannya. Saya jawab dari bawah ya. Penyelesaian semua semua permasalahan itu ada penyelesaiannya. Nggak ada yang nggak ada penyelesaiannya. Semua permasalahan ada penyelesaiannya. Dan permasalahan itu didatangkan Tuhan sama kita untuk meningkatkan kualitas kita. Kita catat, Bu. Semua masalah yang datang kepada kita itu, orang itu cuma perantara. Orang jahat itu cuma perantara aja untuk memperbaiki diri kita. Kalau ada kayak salawat, apa namanya? Salawat istighol itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashmi lil zalimin bil zalimin. Sibukkanlah orang zolim dengan orang zolim yang lain. Artinya, orang feeling itu, kalau nggak ada kezoliman dalam diri dia, atau orang MK apapun juga itu, orang zolim yang lain tuh nggak akan bisa ganggu dia. Kenapa Allah buka hijab, apa namanya, pintu antara dia dan orang lain, sehingga orang lain bisa mengganggu dia? Ada kezoliman dalam diri dia yang dia belum ketahui. Jadi solusinya apa? Dia belajar. Jadi dia bisa belajar lewat Steven ini. Oh, ternyata salah saya di sini. Bukan lari dari masalah. Nah, rata-rata orang feeling itu ketika dia apa namanya udah terganggu itu lari memang dari masalah. Nah, saya udah berapa kali itu lari-lari dari masalah, berapa sekolah saya pindah-pindah gitu kan. Pokoknya sampai jadi target sama diri saya. Setiap 2 tahun saya harus pindah. Setiap 2 tahun saya harus pindah. Ternyatanya membuat diri kita nggak dewasa. Coba kita bertahan. Makanya orang heran tuh kayak saya di Tembung nih. Ya udah dari 2018 tuh sampai 2025 sekarang. Kurang lebih 7 tahun. Kok tahan ya Ustadz sekarang ya? Biasanya 2 tahun cabut, 2 tahun cabut, 2 tahun cabut. Kan gitu. Nah harus bertekad kita. Jangan lari dari masalah. Karena masalah itu nggak ada kaitannya dan orang lain. Masalah itu kaitannya dengan kita. Gitu dia. Tapi kalau untuk sementara, kan gitu kan nunggu-nunggu kan usia kita bertambah dan kita apa makin dewasa ya enggak apa-apa. Tapi suatu masa kita bertekad. Ketika jumpa masalah, jangan lari, dihadapin. Masalah jangan dicari, kalau jumpa jangan lari, kan gitu kata orang. Hadapin. Habis itu ngadapinya dengan hati yang baik. Kalau perlu, ketika kita mau berhadapan dengan masalah itu, kita banyakkan tirakat kita, kalau yang muslim. Kalau agama lain, banyakkan ibadah-ibadahnya. Ibadah yang berkaitan, yang bisa membersihkan hati dia. Nah, ada orang dengan sedekah bersih hatinya, ada orang dengan sholat malam bersih hatinya, ada orang dengan berzikir bersih hatinya, ada orang banyak baca buku bersih hatinya. Nah, ada orang ngobrol-ngobrol sama orang lain bersih hatinya. Kalau nak feeling nih kan, kalau dia masih ngobrol sama orang yang nggak dia sukai, kan gitu kan? Atau kita bilang, kalau orang apa bilang NPD, orang psikolog bilang NPD, Narcissistic Personality Disorder kan begitu, atau kayak triangle gitu. Mereka ini itu bisa ditaklukkan sama orang feeling, asal orang feeling itu jangan lari. Bertahan aja orang feeling itu di situ, nanti lama-lama dia akan apa namanya memberi kesan kepada hati mereka dan memberi kesan penyesalan kepada mereka. Ya, tapi harus siaplah menghadapinya. Nah, supaya kuat, kalau kita baru tes saja, ya udah pergi ke Stephen Brain, tanya sama Pak Peri, kapan ya Pak Peri ada WSL 2? Saya mau ikut WSL 2. Kapan ya Pak Peri ada apa namanya Stephen WST profesi, ada WST ini datang.
Habis itu lengkapi juga buku-buku kita. Atau dengan treat-treat yang lain. Karena kita udah di Stipin ini kan banyak itu buku-bukunya. Kayak saya kemarin baru baca buku apa namanya Genetika Rezeki. Saya pikir ini cerita tentang ekonomi, tentang rezeki. Rupanya ceritanya tentang jiwa, frekuensi otak lah, delta, theta, alfa, beta. Macam kena sihir saya baca buku itu. Saya baca buku itu, Masya Allah, ini buku ini luar biasa. Macam dikoyak-koyaknya hati kita. Macam dimain-mainkannya hati kita. Dalam hati saya nggak nyesal aku beli 250.000 kemarin. Padahal sebetulnya waktu habis beli itu, mahal kali pun Solver Perry jual, saya bilang kan. Udah lama tuh buku, saya buka. Kemarin baru saya buka, mau saya sampul. Saya buka buku Genetika Rezeki nih. Nih, sampai dalam pikiran saya nih pengen kali saya jumpa sama yang ngarang. Kok bisa luar biasa kali diungkapkannya ayat-ayat Al-Quran di dalam buku Genetika Rezeki ini. Jadi rupanya rezeki itu datang kepada kita. Nih, agak lari sedikit ya. Gara-gara kita menetap kepada potensi genetik kita. Kalau Anda sensing, jadilah Anda seorang sensing sejati. Kalau Anda intuiting, jadilah intuiting sejati. Kalau Anda thinking, jadilah thinking sejati. Kalau Anda insting, jadilah insting sejati. Kalau Anda feeling, jadilah feeling sejati. Itu yang membuat rezeki Anda jadi bagus. Nah, termasuk masalah yang datang kepada kita, dan kita punya solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik itu termasuk rezeki bagi kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa menjawab. Masya Allah, terima kasih Ustaz Ridwan, tanggapannya sangat menjawab sekali untuk feeling ya. Mudah-mudahan dapat menjawab dari pertanyaan Ibu Vanessa, dan Ibu Vanessa dapat memahami dengan baik apa yang Ustaz Ridwan sampaikan. Oke, tadi izin ya Ustadz menanggapi tadi pertanyaan dari Ibu Indarwati tentang anaknya yang anak berkebutuhan khusus feeling. Nah, ini Mira tadi baru dapat satu ilmu ya dari Ibu Sri Wahyuni atau Ibu Nik, salah satu promotor Steven Brain dari Makassar. Untuk apakah anak feeling bisa menjadi yang lebih baik lagi, tentunya bisa dengan faktor, terutama itu faktornya dari orang tua. Jadi bisa jadi faktornya kalau misalnya orang tua, kalau orang tua terlalu emosional, kurang gaul, itu tidak bisa mendorong anak ABK feeling untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi kalau orang tuanya tidak emosional, kemudian orang tua jadi tenang atau happy, nah mood anak feeling itu ikut baik. Otomatis anak feeling walaupun dia ABK itu akan menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi faktornya itu terutama di orang tua. Balik lagi, faktornya ada di orang tua. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, nanti kita boleh sharing-sharing. Nanti Ibu Indarwati boleh mungkin hubungi lagi promotornya yang kemarin tesnya sama siapa. Nah, itu mungkin boleh dihubungi lagi ya, Ibu Indarwati. Oke, kemudian karena tadi Ustaz Ridwan membahas tentang buku Genetika Rezeki ya Ustaz Ridwan ya, Masya Allah. Ternyata Ustaz Ridwan kayaknya membaca dari halaman 1 sampai halaman terakhir sudah khatam ya Bapak Ibu. Jadi sudah sangat mendalami sekali apa yang dibaca, sudah sangat memahami, sudah sangat mendalami ya, sudah merasakan juga dari buku itu. Nah, kalau Bapak Ibu mau order buku Genetika Rezeki yang Ustaz Ridwan sampaikan tadi, bisa langsung hubungi Mira ya di nomor WhatsApp-nya di 0811 0811. Maaf Bapak Ibu, tiba-tiba ngeblank ya. Mira iniin aja ya Bapak Ibu ya, nomor WhatsApp-nya di kolom chat. Jadi Bapak Ibu bisa langsung aja WhatsApp ya untuk order buku Genetika Rezeki. Oke. Perdenia ya. Ya, dari penulisnya dari Solver Denia Ustaz Ridwan. Oke ya Bapak Ibu. Oke, nah sudah Mira kirim ya Bapak Ibu di kolom chat. Silahkan langsung WhatsApp saja ya untuk harga pengiriman dan lain-lain.
Oke, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ke pertanyaan yang selanjutnya. Kita mungkin masih punya waktu ya. Ini pertanyaan dari Pak Firdaus Aiman. Kalau tidak salah Pak Firdaus Aiman ini dari negeri Malaysia ya Pak Firdaus ya. Kalau tidak salah mungkin boleh responnya juga biar kita berkenalan dengan Ustaz Ridwan juga ya Pak Firdaus Aiman. Salam Ustadz, apakah pekerjaan yang sesuai dengan personality, feeling, introvert? Ya, dari Malaysia. Masya Allah. Ini salah satu promotor atau klien ya, Pak Firdaus Aiman ya, dari Malaysia. Nah, itu teh, klien. Oke. Berarti kemarin tesnya dengan Pak Ahmad, benar ya, Pak Firdaus ya? Orang Pak Ahmad Kedah berarti. Solihin. Masya Allah, ini dari Malaysia ya Bapak Ibu. Oke, itu tadi pertanyaan dari Pak Firdaus Aiman. Apa pekerjaan yang sesuai dengan personality, genetik, feeling, introvert? Silakan Ustaz Ridwan. Personality feeling introvert ya. Waalaikumsalam. Pak Firdaus Aiman. Kalau sana panggilnya Cik Firdaus. Kalau agak belum berpikir Pak Cik Firdaus. Eh, pekerjaan yang sesuai dengan personal banyak sih, banyak sekali. Tergantung dia feelingnya feeling yang bagaimana. Cuman secara umum orang feeling tuh bagusnya orang yang kerjaannya itu banyak cerita. Ya kayak Ustadz tuh cocok sama orang feeling. Jadi penceramah itu cocok sama anak feeling. Atau jadi apa namanya? Jadi trainer atau jadi coach itu cocok bagi anak feeling secara umum tuh. Atau yang lain-lain bisa ditengok aja nanti apa Pak Firdaus di dalam sertifikat apa namanya? Sertifikat hasil tesnya itu. Cuman feeling ini kan apa namanya? Karena dia suka bicara, pekerjaan yang paling menyenangkan sama orang tuh feeling jadi konsultan. Pokoknya yang berkaitan dengan bicara. Dan kalau dia mau memfungsikan feeling dia betul-betul feeling, dia itu menyediakan diri dia itu untuk orang banyak, tempat orang datang sama dia untuk berkonsultasi, ngasih nasihat, tempat ngobrol. Walaupun orang feeling itu nggak dapat uang dari situ, nanti Allah hantarkan rezeki yang lain yang tidak disangka-sangka karena dia sudah memfungsikan kesejatian feelingnya. Itulah yang saya pahami daripada genetika rezeki. Oke, Pak Firdaus mudah-mudahan menjawab. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Ridwan tanggapannya. Mudah-mudahan Pak Firdaus bisa dapat memahami dengan baik. Oke, karena udah jam 9, tapi boleh nggak Ustadz? Mungkin satu pertanyaan lagi kita jawab, boleh ya Ustadz ya? Boleh. Kalau saya sampai selesai pun boleh. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan terakhir ya dari Ibu Yura. Nah, mungkin pertanyaan yang selanjutnya mungkin bisa kita bahas di sesi feeling di minggu selanjutnya ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini Mira bacakan pertanyaan dari Ibu Yura. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara saya, Ibu feeling extrovert yang moody, yang kadang seperti Ibu peri dan kadang mudah pemarah dalam menghadapi anak-anak saya Ustadz. Anak pertama perempuan umurnya 15 tahun dengan intuiting extrovert, anak kedua laki-laki umurnya 11 tahun dengan thinking extrovert. Terima kasih Ustadz. Ini apakah suaminya belum tes Ibu Yura? Karena ketenangan anak ada pada kebahagiaan ibu itu datangnya dari suami. Silahkan Ustadz Ridwan tanggapannya. Udah dijawab sama Mirat. Ya, pertama cari tahu dulu ayahnya apa. Habis itu minta bantuan sama ayah supaya si ibu feeling ini dapat mood yang baik, dapat tangki cintanya penuh gitu kan. Atau ibu yang feeling ini carilah hal-hal yang membuat tangki cintanya penuh. Apa hal-hal yang menggembirakan bagi ibu yang feeling extrovert. Itu kan karena dia dari luar tuh, kebahagiaannya dari luar tuh datangnya. Maka apa yang menyenangkan dia? Kemudian orang feeling tuh rata-rata memang cerewet, jarang itu orang feeling itu yang nggak cerewet. Apalagi kalau udah kenal cerewet, nggak laki-laki nggak perempuan tuh
cenderung cerewet orang feeling itu. Karena dia banyak kali kata-katanya. Ada aja isi kepalanya itu. Ada aja yang, tunggu sebentar ya, kayaknya mau mati nih. Oke, baik, tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Mungkin Ustaz Ridwan sedang mengecas laptop. Nah, Iya. dari Pak Aca Ucul, satu lagi dong Pak Ustadz pertanyaannya. Bentar ya. Tadi sampai mana yang kadang ya itu dia. Kita cari hal-hal yang menyenangkan kita sebagai seorang feeling tuh. Kalau dulu saya kalau ada problem tuh kan, saya nyari pelariannya tuh ya baca buku. Nah, baca buku. Atau kita orang feeling tuh duduk nongkrong ngobrol sama teman-teman. Tapi jangan gibahin orang. Usahakan cerita yang positif, yang nyenang-nyenangkan hati gitu sama mereka. Nanti orang feeling tuh walaupun dia cerewet, walaupun dia pemarah, tapi dalam hati dia itu cerewetnya, marahnya itu, dia sifatnya itu mau apa namanya? Mengayomi, mau mendidik, itulah. Cerewet-cerewetnya orang feeling itu mendidik. Habis itu nggak ada rasa benci di dalam hati kita ketika kita marah sama anak kita, dan itu normal, nggak ada masalah. Tapi jangan keluar kata-kata yang nggak baik gitu. Anak pertama perempuan umur 15 tahun dengan IE, anak kedua laki-laki, wah luar biasa itu. Ya kan, luar biasa lasa dua-duanya. Mungkin begitu Ibu. Apa namanya? Cari hal-hal yang memenuhi tangki cintanya. Biasanya kalau ibu-ibu itu kan yang memenuhi tangki cintanya suaminya. Bapak-bapak ini yang sulit kadang-kadang memenuhi tangki cintanya. Makanya bapak-bapak itu suka nongkrong. Suka apa namanya? Kalau di kampung di lapau namanya, di lopo. Kalau di kota ini di kafe. Nah, maka nanti ketika tangki cintanya penuh, dia pulang, baik dia ngomong sama istrinya, maka istrinya jadi bagus. Istrinya nanti didik anaknya, anaknya pun jadi bagus. Kurang lebih begitu. Ibu. Benar sekali. Terima kasih Ustaz Ridwan tanggapannya. Nah, jadi sifatnya tangki cinta itu seumur hidup ya Ustaz Ridwan ya. Kalau dia belum menikah, mungkin datangnya dari orang tua. Tapi kalau dia sudah menikah, tangki cinta datangnya dari pasangan. Itu berlaku tidak hanya untuk perempuan aja, tapi berlaku untuk perempuan dan juga laki-laki. Karena jenis kelamin hanya ada dua jenis ya Bapak Ibu ya. Tidak ada tiga, tidak ada empat, jadi hanya dua, perempuan dan laki-laki saja. Nah, tangki cinta itu juga disesuaikan lagi sesuai dengan mesin kecerdasannya. Jadi kalau ibunya sudah bahagia, datang bahagianya dari suami, suami juga datang bahagianya dari istri, otomatis anak di rumah itu ikutan bahagia juga, insya Allah Bapak Ibu ya. Itu tadi tanggapan dari Ustaz Ridwan. Terima kasih Ustaz Ridwan untuk pertanyaan terakhir dari Ibu Yura ya. Nah, lalu muncul tanggapan dari Ibu Aca Ucul, ya kan? Satu lagi dong Pak Ustadz pertanyaannya. Nah, karena Mira sifatnya adil ya Bapak Ibu sebagai MC pada malam hari ini, karena masih ada beberapa pertanyaan termasuk dari Ibu Aca Ucul, kemudian ada dari Ibu Ida juga, ya kan? Kemudian dari dua pertanyaan aja ya. Nah, jadi karena waktunya juga kita terbatas ya Bapak Ibu, Alhamdulillah mudah-mudahan di 1,5 jam ini bisa memberikan manfaat ya harapannya untuk Bapak Ibu semua peserta Brainity Talk yang hadir pada malam hari ini. Jadi untuk pertanyaan ini kita simpan dulu ya. Insya Allah akan kita bahas di next sesi feeling selanjutnya ya. Jadi mungkin masih ada berapa minggu lagi ya, tapi tenang aja nanti akan kita bahas ya Bapak Ibu. Oke, itu tadi ya pertanyaan terakhir dan sampai kita di penghujung waktu di Brainy Talk pada malam hari ini. Silakan Ustaz Ridwan untuk closing statement-nya tentang feeling pada malam hari ini. Baik, apa ya mau saya bilang? Terima kasih kepada apa namanya Mira ya, kepada Stephen Brain yang sudah memfasilitasi saya untuk
ngobrol di depan teman-teman. Ya, ngobrol kita ini mudah-mudahan ngobrol yang bermanfaat. Dan saya tengok pun masih banyak lagi pertanyaan tuh. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab, nanti bisa dilanjut dengan apa namanya? Dari chat itu di Brainity Talk. Nanti kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nanti saya nggak bisa jawab, kawan-kawan yang lain akan menjawab. Dan mohon maaf juga karena waktu kita terbatas. Kemudian dalam penyampaian, mungkin ada yang silap. Namanya kita juga manusia kan pasti banyak kekurangan. Nah, bacaan kita pun nggak banyak-banyak kali kan begitu. Nggak seperti orang dulu yang waktunya luar biasa tuh berkah. 1 jamnya orang dulu tuh bisa 1 bulannya kita. Kayak orang-orang dulu tuh ada yang khatam Al-Quran 6 kali 1 hari kan nggak masuk akal kita. Kita khatam Al-Quran 1 kali 1 hari aja udah habis waktu kita semuanya. Maka saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan malam kita yang berbahagia ini menjadi malam yang bermanfaat dan meningkatkan kualitas kita sebagai insan yang hidup di dunia sementara ini dan di akhirat nanti selama-lamanya. Kemudian kita dapat bahagia dengan apa namanya mesin kecerdasan dan personalita genetik kita. Hendaknya kita setelah sering-sering apa namanya ngobrol di Brainity ini maunya jadi kamil atau jadi sejati lah kita. Kalau seorang feeling jadilah feeling yang sangat positif, jadi sensing-sensing yang sangat positif, thinking-thinking yang sangat positif, apapun MK dan PG kita bisa mencapai puncak-puncak terbaik dalam mesin kecerdasan dan personality genetik kita. Mudah-mudahan itulah penutup dari saya. Saya mohon maaf kepada semuanya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Ridwan. Mira ucapkan mewakili dari Stephen Brain yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk menyampaikan tentang baper atau empati dari seorang feeling yang sangat luar biasa pada malam hari ini, juga disampaikan dengan sangat baik dan sangat jelas, dan alhamdulillah Brainity Talk kita pada malam hari ini juga dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar. Dan terima kasih banyak juga tentunya untuk Bapak Ibu, teman-teman Sobat Brainity Talk yang selalu setia mengikuti event Brainity Talk yang selalu dilaksanakan, insya Allah rutin dilaksanakan setiap hari Rabu malam. Dan tentunya ini bukanlah akhir dari perjumpaan kita, karena insya Allah kita akan terus terhubung dan berkomunikasi, dan mungkin kita akan berjumpa kembali di lain waktu pada event-event Brainity lainnya. Dan tidak lupa juga, jangan lupa hadir di acara penghargaan dan apresiasi promotor Stephen Brain tahun 2024 ya Bapak Ibu, yang akan dilaksanakan secara online by Zoom di tanggal 31 Januari 2024 mulai dari jam 19.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan tentunya Mira juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Stephen Brain yang sudah memberikan Mira kesempatan dan juga kepercayaan untuk menjadi MC pada Brainity Talk malam hari ini. Dan tentunya kesempurnaan hanya milik Allah. Mira selaku MC pada malam hari ini dan juga mewakili Ustaz Ridwan memohon maaf jika ada kesalahan ataupun kehilafan dalam bertutur kata dan juga perbuatan. Mari kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kami pamit undur diri. Semoga kita masih diberikan kesempatan, waktu, dan juga kesehatan untuk bisa berkumpul kembali di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Brainity Talk semuanya. Sekali lagi terima kasih Ustaz Ridwan. Oke, kalau begitu Mira akhir